dengan baik? Tapi dok, jelas dok. Jelas. Ya, jadi ini polanya ya. Jadi istilah yang kemarin itu dibilang sebagai siklus bencana itu tidak ada siklus bencana. Karena tidak ada bencana ini kembali lagi bencana kecuali memang dia datang dengan hasad yang baru ya. Jadi mulai dengan hasad yaitu sesuatu yang berpotensi untuk menimbulkan kejadian yang merugikan manusia. Contohnya apa? Contohnya adalah bom. Ya, bom itu adalah hasad. Kalau tidak dijaga simbangannya itu bom, dia bisa meledak. Ledakan bom disebut dengan kejadian, event. Jadi kemudian ledakan bom ini, kejadian ini menyebabkan dampak. Dampak dari bom ini adalah bisa banyak orang meninggal, bisa banyak orang luka-luka, bisa banyak gedung yang rubuh dan sebagainya. Ya, jadi hasad menimbulkan kejadian event ya, kejadian di bawah ini. Event itu ada yang bisa ditanggulangi, contohnya kecelakaan lalu lintas. Hasadnya di mobil. Mobil tidak punya remnya, tidak dijaga baik-baik, akhirnya dia blong, tabrak, terbalik dan sebagainya. Kalau jumlah yang luka-luka masih bisa ditanggulangi oleh sumber daya setempat, umpamanya saya di puskesmas, maka itu tidak masuk sebagai bencana, tapi dia masuk sebagai accident. Akan tetapi apabila kejadian apa istilahnya itu dampaknya demikian luas, demikian besar, sehingga tidak bisa ditanggulangi oleh puskesmas, maka itu disebut dengan bencana, disaster. Bencana ini untuk puskesmas, tetapi kalau dia dikirim ke rumah sakit Wahidin, dengan segera Wahidin biasa selesaikan, sehingga bukan disaster kepada Wahidin, tapi dia sebagai accident. Tapi kejadian-kejadian seperti di Aceh, tsunami, itu sumber daya setempat tidak bisa lagi menampung, sehingga perlu bantuan dari luar. Ada bantuan luar negeri, ada bantuan dari dalam negeri. Tidak bisa diselesaikan sendiri oleh fasilitas atau sumber daya setempat ya. Itu gambaran kira-kira ya, hasad, event, accident, disaster. Hasad itu bisa dalam bentuk natural hasad, bisa dalam bentuk man-made hasad, dan ada sendiri hasad dalam hati kita. Itu yang kalau saudara cari di buku-buku tidak ada yang menerangkan itu. Tetapi itu ada di Indonesia. Ya, karena kejadian itu apa namanya disebabkan oleh rasa curiga, rasa dengki, rasa iri hati, rasa benci dan sebagainya. Itu sebenarnya merupakan hasad. Itu merupakan sesuatu yang berpotensi menimbulkan kejadian yang merugikan manusia. Jadi Agi bilang jaga hati, sebenarnya itu sangat betul itu. Artinya supaya jangan ada bencana, maka hati harus dijaga. Karena kalau tidak, saling curiga itu kan dipicu saya dengan seperti di Ambon baru-baru yang lalu. Itu kan sudah ada yang menyebarkan berita-berita bahwa Islam akan menyerang Kristen. Itu dia sebar di kalangan Kristen. Kemudian di kalangan Islam dia sebarkan lagi bahwa Kristen akan menyerang Islam. Jadi begitu ada perkelahian antara supir angkot dan ada yang meninggal, udah pecah itu ya. Jadi karena dianggap bahwa saling menyerang, saling membenci dan sebagainya. Jadi hasad harus dijaga. Jadi kita juga harus menjaga keterangan dan sebagainya. Jadi ada hasad, kalau di buku-buku sudah dapat ada dua, natural alamiah dan man-made dibuat oleh manusia. Tetapi hasad yang ada dalam hati, dalam diri sendiri manusia itu. Jadi kalau tidak dipelihara, dia akan menyebabkan itu. Sehubungan dengan itu, maka dalam rangka menurunkan risiko bencana, kita harus mulai dari saudara lihat ini 1, 2, 3, 4, 5 kira-kira intervensi kita lakukan untuk menurunkan bencana ya. Mungkin ini.
Ya, ini kalau kita jaga itu hazard dalam kondisi stabil, tidak terganggu keseimbangannya pabrik-pabrik, pembangkit listrik, alat transport, terbaik kondisi pengembangan lingkungan juga terbaik, suhu, cuaca, permukaan tekanan. Jadi itu tidak menyebabkan itu menjaga hazard tidak tetap stabil, tidak menyebabkan kejadian. Jadi sebagainya. Juga suhu, cuaca, permukaan, tekanan, provokasi, jadi itu semuanya bisa harus dijaga, ya. Jadi kalau kita lihat tadi, maka yang pertama adalah hazard harus dijaga. Tolong didengar baik-baik ya. Hazard harus dijaga, artinya diusahakan agar hazard itu tidak menjadi kejadian. Hazard itu seimbang, terjaga keseimbangannya. Jadi seperti umpamanya tadi bom itu jangan sampai dipicu dengan panas, jangan dibakar atau jangan dilempar, ditembuskan dan sebagainya. Nah, demikian juga dengan cuaca ya, jadi jangan sampai terlalu panas sehingga atau banjir dan sebagainya. Jadi tetap menjaga hazard itu jangan terjadi ketidakseimbangan. Hati bawahnya tetap harus stabil ya. Yang kedua, diusahakan adalah hazard itu tidak menjadi kejadian. Ya, jadi diusahakan agar bom itu tidak meledak. Di mana Rahma Kusna Maharani tidak datang ya? Saya lihat namanya, saya baru dia. Ya, penduduk kemudian seperti yang alamiah susah, tapi yang man-made itu dan human itu sebenarnya ada bisa dicegah. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah penduduk menghindar dari kejadian, ya, penduduk menghindar. Jadi hazard sudah menjadi kejadian, jadi bom sudah meledak, ataupun sungai sudah banjir, gunung sudah meletus dan eruption. Jadi saudara itu tadi ya, hazard barangkali harus saudara pahami lebih lanjut, dari seperti gunung Merapi, sungai, lempeng bumi, itu semua hazard ya. Jadi kalau nanti ada pertanyaan apa itu bukan bencana. Jadi erupsi gunung Merapi itu disebut kejadian. Banjir disebut kejadian. Jadi banjir belum tentu bencana. Ya, bencana banjir kalau terjadi banyak orang, banyak rumah yang hanyut atau banyak tergenang sehingga tanaman-tanaman, pokoknya padi apa semua terendam, tidak bisa dipanen, itu baru bencana. Jadi, tapi kalau banjir saja lewat saja tidak ada masalah, banjir silakan. Tapi belum tentu bencana. Dia akan menjadi bencana kalau sudah memberikan dampak kepada manusia. Ada pertanyaan sampai sini? Saya tanya dulu, Rihma di mana? Rahma, Rihma. Saya lihat ada anunya, tidak ada orangnya. Apa lagi? Yasir, Nurfadila, Nurlina, Cindi. Kok tidak ada semua hadir ya? Nur Afia. Mana mereka semua? Ketua kelas siapa? Halo? Tapi dok, saya dok. Catat ya siapa yang hadir, di foto ya, di foto. Siapa tidak ada di seperti sekarang ini. Indah Kumalasari tidak datang. Vinia Wijayaningsi
Ya, biasa dia buka, tetapi dia pergi tidur, dia pergi apa dan sebagainya. Ada yang bilang pergi sembahyang tahajud, sembahyang apa, duha. Padahal kan dia tidak tahu kemana. Duha kan bisa sampai jam 11, jam berapa. Tinggalkan kuliah untuk sembahyang duha. Dia bilang. Jadi satu ya, menjaga tadi supaya hasad jangan menjadi kejadian. Tapi bisa saja tidak terbendung karena tiba-tiba saja sehingga terjadi kejadian. Dan ada apa namanya early warning. Jadi kita kewaspadaan dini ya. Jadi itu contohnya ya dulu. Ini menghindar dari kejadian. Ada tanda-tanda peringatan sebelumnya. Ya, kelihatan dari peringatan ini mendahului kejadian. Contoh, kalau Anda ke Pulau Simelu, Aceh, Darussalam, di sana ada itu istilah smong. Smong itu sebenarnya gelombang besar. Itu pada tahun 2007, ya sekitar itu ya. Bukan 2007. 1907. Terjadi di sana tsunami. Tahu usah kita jauh-jauh di daerah Mandar, Majene Polman pernah terjadi gempa bumi dan tsunami, ya tsunami tahun 1967 kalau tidak salah. Ya, saya ke sana saya sudah mahasiswa tingkat 3 waktu itu kita datang untuk membantu orang di sana. Jadi yang stabil itu ada masjidnya Imam Lapio. Cuma itu yang tidak ada cacatnya, jadi betul-betul intact ya, tidak terganggu, tidak ada retak, tidak apa. Yang lainnya rubuh, retak apa semua. Jadi pada saat itu di daerah Polman dan Majene itu ya, apa namanya itu barangkali ya, Balaniba dengan apa, terjadi gempa bumi. Gempa bumi, kemudian beberapa menit kemudian air laut surut sehingga ikan-ikan kelihatan di dasar laut, dan karena kelihatan orang semua berbondong-bondong berlari memungut itu ikan. Pada saat ikan itu dia mungut itu ikan, tiba-tiba air gelombang besar datang. Sehingga sekitar 200 orang barangkali waktu itu di Mandar Majene ya, dari Tinambung dan apalagi satu namanya itu meninggal di bawah arus pas dia masuk. Jadi kejadian ini menjadi pelajaran bagi orang di Pulau Simelu, tapi saya tidak tahu, tidak menjadi pelajaran di mana di Sulawesi Barat ya, sehingga baru-baru ini banyak sekali korban juga. Jadi perlu diingat bahwa daerah-daerah yang sering terkena tsunami itu akan berulang terus. Siklusnya katanya antara 150 tahun. Kalau ini di Sulawesi Barat kan tidak sampai, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah tidak sampai 50 tahun ya. Tahun 67, sekarang 2022, ya hampir ya gitu. 50 tahun lah. Jadi akan terjadi siklus begitu ya. Jadi kalau seimbang lagi, tiba-tiba ada lagi goncangan dia punya itu apa dasar laut, sehingga terjadi lagi gempa bumi dan terjadi lagi tsunami. Di Majene dan Polman saya tidak dengar bahwa orang sudah di sana belajar ya. Tapi di Pulau Simelu, di Aceh bagian barat itu, Aceh Barat ada pulau di situ kecil. Itu tahun 1907 terjadi tsunami, jadi persis itu hari Jumat. Jadi orang sudah mau sembahyang Jumat,
sudah semua di masjid, ya tiba-tiba datang gempa dan masjidnya itu dekat laut karena ini pulau. Tiba-tiba air laut surut dan kelihatan dasar laut ikan-ikan menggelepar. Orang-orang mau sembahyang Jumat sudah ambil air wudhu apa semua, dia lari ke laut mau menangkap itu ikan. Padahal ini sudah hampir sembahyang Jumat. Pada saat mereka menangkap ikan itu tiba-tiba gelombang laut datang dan mereka sebut itu semong. Ya, semong. Ini menjadi pelajaran bagi orang di Sepuluh bahwa kalau ada gempa bumi, lihat ke laut. Kalau air laut surut, jangan ke laut, tapi sebaliknya cari tempat ketinggian. Karena pasti ada tsunami, semong. Jadi kalau ada gempa bumi, lihat ke laut, dia lihat air laut surut, maka semua orang berteriak semong, 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 semong. Ini merupakan kearifan lokal di daerah Semelu. Dia berteriak semong, semong, semong. Orang tahu bahwa ini akan terjadi gempa, akan terjadi tsunami. Ya, kalau di Sulawesi Barat saya tidak dengar. Mudah-mudahan saja mereka juga. Tapi saya selalu kasih kuliah bahwa kalau ada gempa, kau di pinggir laut lihat. Kalau dia surut airnya, jangan kau ke laut ingat, tapi kau harus cari ke tempat ketinggian karena itu akan terjadi tsunami. Kemudian kearifan lokal kedua adalah di Jakarta itu sungai apa namanya? Sungai Ciliwung. Sungai Ciliwung itu selalu banjir, ya. Jadi selalu banjir dan orang-orang di sekitarnya itu selalu tergenang. Malah biasa ada yang meninggal 1 atau 2 orang. Nah, untuk itu maka dicoba dipasang. Tapi sebenarnya di pelajaran pertama begitu kalau ada banjir ada juga ketinggian dulu pada di Batu Rampa, ya. Di Batu Rampa itu di daerah sekitar apa itu ke atas dekat-dekat UI itu, ya. Jadi apa itu daerah hulu di sana, apa ketinggian. Jadi kalau ada air hujan, orang lihat ketinggian air pada pintu air Batu Rampa. Kalau pintu air Batu Rampa sudah mencapai 150 cm, maka itu artinya akan terjadi banjir di daerah Ciliwung, ya, Sungai Ciliwung. Untuk itu, penjaga air Batu Rampa mengirim telepon ke pintu air di apa namanya itu di lupa lagi saya. Pintu air di bawah itu di sekitar itu, ya, di sekitar Sungai Ciliwung di bawah. Jadi kemudian penjaga pintu air sana memberikan kepada lurah supaya dia mengisikan orang. Sehingga sekarang alhamdulillah tidak ada lagi korban kalau banjir di Sungai Ciliwung karena sudah diprediksi akan terjadi banjir 5-6-7 jam sebelumnya sudah ditahu ini akan terjadi banjir. Yaitu kalau terjadi ketinggian air di atas 150 cm pada pintu air di Batu Rampa, ya. Kemudian contoh lain lagi, ya, kalau orang di Gunung Merapi, barangkali Anda tahu Pak Marijan, ya. Gunung Merapi itu kalau mau erupsi, mau meletus, ya. Kalau orang di Ambon atau orang Manado dia bilang meletus, Pica, Gunung Pica, ya. Ya. Kalau di itu, ya, kelihatan itu ternak hewan liar panik, ya. Jadi orang sudah tahu mengapa tiba-tiba ini berteriak, anjing menggonggong, sapi-sapi, kerbau, apa kuda semuanya kayak panik gitu, tidak tenang. Nah, kemudian pada di atas gunung Merapi sudah ada bentuk erupsi, ya. Jadi apa istilahnya itu, ada bentuk seperti awan, ya, seperti domba, ya. Jadi itu sudah tahu ini akan ada erupsi di Gunung Merapi. Kemudian
Kalau di Ternate itu air sumber jadi terasa payu asin, itu di Gamalama ya percaya. Di Bantaeng juga sebelumnya, sebelum Pak Nurdin Abdullah jadi bupati di sana sering banjir. Ya, tapi sebelum Pak Nurdin Abdullah dia gali di atas itu, waduk-waduk di atas dia, sehingga air tidak langsung turun tapi tertahan di atas gunung Pulau Batang. Ya. Jadi tapi dulu sebelum jadi di Bantaeng itu orang tahu juga kalau mau banjir karena air sungai Bantaeng itu dari atas kemudian harus balik. Jadi mengapa harus balik? Karena air laut juga permukaannya jadi tinggi sehingga air sungai dari Bantaeng ini tidak langsung ke laut tetapi dia balik ya. Jadi ada harus balik itu apa namanya yang masyarakat dulu kenal. Saya tadi bilang di Ternate itu ada rasa payu asin pada tertentu sebelum kamar. Jadi kalau tiba-tiba air sumurnya orang di sana itu apa namanya jadi asin atau payau, oh dia hati-hati ini akan terjadi lama akan picah. Dia bilang picah kalau meletus belum apa. Ya, jadi itu kira-kira Bapak saudara-saudara sekalian yang harus saudara tahu ya. Apa ya? Kenapa dia mau? Kenapa tidak mau itu? Oh. Itu tadi pengalaman ya penduduk membendung ya. Jadi yang ketiga adalah tadi penduduk membendung kejadian ya. Jadi kejadian sudah ada ya. Jadi banjir sudah ada. Tapi dibendung supaya jangan sampai ke pemukiman penduduk. Ya, jadi contoh saja, umpamanya saja banjir kalau saudara di Maros, saudara tanggul-tanggul di pinggir sungai itu semuanya agar supaya banjir jangan meresap, jangan merembes ke penduduk. Jadi di pinggir sungai sudah dibuat tanggul, apa namanya dia, tanggul ya, tembok-tembok yang tingginya setinggi kalau biasanya kalau banjir, kalau permukaan air. Jadi kalau lebih tinggi akhirnya air tidak bisa masuk, tidak merembes masuk. Ini tadi ya, jadi punya pertama tadi, bom dimodifikasi, cegah hasap menjadi kejadian, mencegah hujan air berlebih menjadi banjir ya. Jadi itu apa, jangan sampai terlalu banyak air, banyak hujan, jangan terlalu jadi atau seperti di Bantaeng dia buat bendungan. Nah, ini kalau longsor juga saudara di Tanah Toraja, jadi di jalan-jalan sekitar dari Tanah Toraja, dari Makale ya, Rantepao ya, dari Rantepao ke Palopo ya. Ini gambar-gambar ini. Jadi gampang sekali ya, ada di sini ya. Kemiringan itu sebenarnya hasad. Longsor ada kejadian. Jadi kemiringan tidak jadi longsor. Caranya bagaimana? Itu kalau di Sinjai, Pak Bupati itu bikin tanggul-tanggul ya. Kalau ini sebenarnya kita
sebaiknya memang apa namanya itu menanam tanamannya, habis reboisasi atau itu ya, kalau reboisasi penggunaan kembali. Jadi dia buat tanam sehingga air itu tidak langsung turun, ya terserap. Juga saudara, kalau saudara dari Palu mau ke Poso ada juga begini, waduh, gitu gawat. Jadi kemirian terjadi longsor. Rami ya, jadi kalau di Jepang itu kalau lihat dia bikin tanggul besar menghindar semburan gunung berapi, jadi dia menghindar ya, jadi dia mengungsi bendung kejadian. Nah, seperti di Maros di tanggul itu sungai. Kalau di Jepang itu laut, dia bikin tanggul juga ya, supaya jangan kena pemukiman ya. Kalau ini kejadiannya dia itu bendung ya, di atas. Kalau di Gunung Merapi itu dia buat bunker ya, tapi terakhir bunkernya bocor sehingga semua orang di dalam bunker itu meninggal ya. Sekarang kita bicara tentang merespon dampaknya. Apa yang harus dilakukan? Jadi yang penting saudara, kalau ada bencana begini, jangan langsung jangan langsung angkat saja pasien, langsung diangkat, dibawa, dievakuasi. Tapi yang penting adalah antisipasi. Ini tadi contohnya yang kejadian yang jelek, karena langsung diangkut, ada tidak tahu apa semua ini, tempatnya tidak diatur dengan baik ya. Itu yang terjadi sering di mana-mana ya. Jadi dan biasanya dimulai dengan simulasi. Jadi ada latihan begitu ya. Saya pernah ikut sebuah latihan di observasi, salah besar. Jadi karena dia langsung angkut pasien, padahal ada sebenarnya aturannya. Aturannya di mana? Tolong diingat mahasiswa ya. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 action. 6 tindakan. Ini pasti saya kasih naik di ujian ya. Saya kasih pelajaran. Harus saudara-saudara hafal ini. Karena ini penting dan sangat menentukan keselamatan orang yang kita tolong. Ya. Jadi biasanya langsung saja transportasi, langsung angkat. Langsung langkah kelima. Ambil berangkat, masuk di ambulans. Itu salah besar. Salah besar. Jadi mulai hari ini, saudara-saudara mahasiswa dari Unismu harus memperhatikan bahwa kalau ada kejadian dan kita buat respons membantu penduduk pada kejadian bencana itu, harus dilakukan 6 langkah. First is anticipation. Ya, sebenarnya antisipasi saya melihat. Antisipasi itu kita antisipasi. Jadi contoh saja, waktu dulu di Bom Bali, bom Bali. Karena tidak ada antisipasi, penduduk berbondong-bondong menolong. Padahal terorisme itu sudah memasang 2 bom. Perlu diingat bahwa kalau bom itu biasanya tidak pernah 1. Biasanya lebih 1, 2 atau berapa. Artinya
Kalau orang berlari ke tempat A menghindar, dari tempat A ke tempat B, dia pasangi di tempat B, dia ledakan di tempat B sehingga banyak korban. Jadi saudara harus melaksanakan antisipasi. Apakah masih ada kemungkinan bom kedua atau tidak lagi? Antisipasi pemain saja ada rumah kebakaran. Apakah ada di dalam rumah itu tangki-tangki gas, tabung gas? Apakah ada tabung gas atau tidak? Di dapurnya yang terbakar. Kalau ada, itu kan membahayakan Anda. Kalau dia meledak, Anda di sana. Sehingga ada tugas Anda sebenarnya tidak terpenuhi karena Anda mau menolong orang, tetapi Anda sendiri yang perlu ditolong. Sehingga ada istilah kalau kita menolong orang, save yourself, selamatkan dulu diri Anda, baru save lingkungannya, kemudian save patient, jadi baru selamatkan pasien. Jadi save menemukan lingkungan itu merupakan suatu antisipasi. Jadi antisipasi juga pokoknya saja ada rumah terbakar atau rumah habis gempa. Antisipasi kemungkinan adanya kabel-kabel yang putus. Atau rumah ada gempa ya, saudara harus antisipasi kemungkinannya akan rubuh. Kalau ada kedua. Ada tiang listrik di dekatnya. Jadi harus saudara pelajari baik-baik dulu apakah tidak ada mencelakakan saya kalau saya menolong sekarang. Itu yang kita sebut anticipation. Kemudian kontrol. Kontrol itu banyak dimatikan lampunya, listrik dipadamkan dan sebagainya. Jadi kalau ada tabung gas dikeluarkan dan sebagainya. Ya, jadi anticipation and control. Kontrol ini biasanya bukan Anda, tetapi adalah polisi. Karena sebenarnya aturannya yang kita anut sekarang bahwa kalau ada bencana, maka komandonya adalah polisi. Mungkin dan sek. Jadi polisilah yang bisa memberi komando apa saudara bisa menolong atau bukan. Ya. Kalau sudah dia kontrol, jadi kalau ada bom barangkali gegana sudah amankan sehingga sudah bisa terkontrol, sudah bisa aman ya. Jadi itu kira-kira ya. Jadi barulah saudara melakukan TAC tindak lanjutnya. Mana tadi itu iya. Baru saudara melakukan triase. Jadi jangan langsung triase. Selama ini saya lihat perhatian selalu langsung triase. No. Malah sebenarnya bukan triase juga, tapi langsung transportasi. Padahal masih ada anticipation, kontrol, triase, and resusitasi. Ya, kalau ada yang sesak napas, ditolong dulu. Kalau ada jantung ya, jadi ditolong dulu. Baru transportasi, terakhir baru tindakan definitif di rumah sakit. Saya harapkan bahwa saudara mengerti ini, karena ini sangat penting saudara kalau ke lapangan untuk menolong korban. Jadi saya pasti kasih di ujian. Dan Anda pasti tahu, kalau tidak tahu tidak lulus. Tidak bisa Anda ke lapangan menolong pasien. Ya, karena saudara bisa menjadi korban, dan kalau korban tidak bisa menolong pasien. Ya, jadi harus ingat ACTRT.
Sebenarnya R-nya itu T juga, treatment ya. Jadi bahasa Inggrisnya sebenarnya resusitasi itu biasanya seperti ketika AC T T T ya. Anticipation, control, triage, treatment, and transportation adalah tindakan definisi sakit. Rosa Febrianti. Ada? Coba jawab. Coba kasih apa namanya? Host, tolong. Ya, sudah. Coba jawab. Rosa, mana tadi Rosa? Mengapa kau apa yang harus dilakukan kalau Anda ke lapangan? Menolong korban. Ada bencana. Satu. Tapi dok, yang pertama itu kita harus mengantisipasi dulu dok. Jadi jangan langsung jangan langsung melalui transportasi dok. Kita lihat dulu kondisi pasien saat itu dok. Jika memang keadaannya darurat membutuhkan bantuan, kita segera untuk memberikan bantuan dok. Kemudian kita melakukan kontrol, kemudian kita menentukan triasing dok berdasarkan keparahannya, apakah triasingnya merah, kuning, apakah kuning. Kemudian setelah kita menentukan triasenya, kemudian kita memberikan bantuan resusitasi kepada pasien. Setelah itu kita baru memberikan transportasi, lalu kita berikan tindakan definitif di rumah sakit dok. Ya, oke ya. Dan ini menurunkan risiko bencana. Kalau tadi itu kan ada membrok asar, kemudian menghindari kejadian, ya, membrok kejadian, ya, jadi membentuk kejadian. Jadi yang terakhir ini respons. Respons jangan langsung diangkut pasiennya, tetapi ada antisipasi, ada kontrol, triase, stasi, transportasi. Kontrol dilakukan oleh polisi, sehingga yang berhak menentukan saudara bisa masuk untuk membantu atau tidak belum adalah polisi. Jadi saudara diminta sama polisi, sudah bisa masuk Pak? Oke, masuk, masuk. Masuk, begitu masuk, saudara lakukan yang pertama ada triase. Baru kalau sudah triase, saudara bikin resusitasi, kemudian transportasi, kemudian tindakan definisi di rumah sakit. Nah, ini contohnya. Medical respon, antisipasi ya, kemungkinan ya, kalau ini masih HIV ini kayaknya, untuk COVID kayaknya ya, antisipasi. Kontrol, nah ini, sudah masuk kontrol nih. Ya. Triase, ini kita bicarakan kayaknya dengan COVID ini ya, kayaknya. Tapi secara umum sebenarnya kita bagi atas, ini harus dirubah ini, karena ini masuk COVID ya. Kalau triase itu dilakukan kurang dari 1 menit. Lakukan kurang dari 1 menit. Apa yang dilihat? Pertama, pernapasannya. Ya, jadi barangkali nanti lain kali saya ganti ini pernapasan. Pernapasan kalau lebih dari 30 menit itu berarti gawat. Harus ditolong dalam waktu kurang dari 1 jam. Kita berikan laber merah atau T1. Harus ditolong pertama kali. Kalau mau diangkut dengan ambulans ke rumah sakit, inilah yang pertama kali diangkut. Jadi tadi kalau tidak ada triase, sembarang saya diangkut yang berteriak-teriak. Makin besar teriaknya, makin menarik perhatian, maka itu yang coba-coba diangkut. Sebenarnya tidak. Yang berat justru tidak teriak apa-apa.
Ya, jadi itu tadi kita tahu yang berat pertama adalah pernapasannya di atas 30 per menit. Yang kedua adalah perfusinya dan tekanan darahnya. Jadi kita tekan dia punya ujung kuku, pasti ujung kukunya warna putih, pucat atau biru. Baru kita lepas. Kalau kita lepas, maka ujung kuku kita yang putih atau biru, pucat atau biru akan menjadi merah kembali. Kalau waktu yang dibutuhkan untuk menjadi merah kembali, normal kembali, lebih dari 2 detik, maka kita masukkan dia T1, gawat atau merah. Ya, T1 atau merah. Kita kasih tanda merah. Sama dengan tadi, harus ditolong dalam waktu kurang dari 1 jam. Sekalipun pernapasannya normal, tetapi kalau tekanan perfusinya terlambat lebih dari 2 detik, itu juga tetap masukkan di sana. Jadi artinya salah satu apakah pernapasan di atas 30 atau ada perfusinya jelek. Yang ketiga adalah kesadaran. Apakah dia bisa mendengar kita dan menjawab apa kita punya pertanyaan. Contoh, Bapak namanya siapa? Tinggalnya di mana? Pekerjaannya apa? Kalau itu sudah tidak bisa dijawab, maka artinya dia tidak sadar. Kalau tidak sadar, berarti dia digolongkan T1. Harus ditolong waktu kurang dari 1 jam. Jadi triase kalau di lapangan, saudara lihat ini, tiga ini. Pertama pernapasan, kedua perfusi, ketiga kesadaran. Salah satu saja jelek, kesadarannya tidak diingat. Ataupun perfusinya jelek. Ataupun pernapasannya lebih 3 menit. Salah satu saja ada pada pasien itu, maka itu masuk pasien yang gawat. Pasien dengan harus diberikan labor merah. Pasien yang dikatakan dengan T1. Ya. Dan triase dilakukan kurang dari 1 menit. Ini cara yang paling efektif, yang paling efisien untuk pelayanan pasien. Jadi banyak pasien-pasien yang berteriak-teriak, ya, banyak pasien yang sebenarnya tidak perlu ditolong, pertama bisa dihindari. Ya, jadi caranya begini adalah, saudara berdiri surut atau pada suatu titik, baru saudara berteriak, siapa yang mau cepat-cepat ditolong, datang kemari. Maka orang yang bisa berdiri, bisa lari, sekalipun ada luka-lukanya, dia akan ke sana, berkumpul. Kalau dia sudah berkumpul, saudara tinggalkan. Suruh saja perawat menolong dia karena luka-lukanya, saya mungkin dikasih betadine atau apa. Itu saudara golongkan dengan hijau. Pasien yang sebenarnya warna hijau, biar besok baru ditolong dan sebagainya. Kemudian yang kedua, tindakan kedua adalah saudara periksa tadi 3. Datangi satu pasien, periksa yang 3 tadi, periksa pernapasannya, periksa pulsnya, periksa dia punya kesadaran. Kalau salah satunya ada, maka dia berarti pasien gawat, harus ditolong waktu 1 jam, diberi label merah. Ya. Kemudian masih ada sisa yang bukan tadi label hijau, bukan juga label merah. Itulah yang saudara berikan label kuning. Jadi saudara tidak usah diperiksa lagi karena ini pasti di kuning. Kuning itu berarti harus ditolong, bisa ditolong dalam waktu 4 jam. Kemudian, oke? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Kita lanjut. Kalau sudah selesai di
Di triase maka ketahuan siapa yang harus stabilisasi. Ini contohnya dikasih oksigen, dikasih infus, ya, mungkin diperban, mungkin dikasih bidai dan sebagainya, ya, stabilisasi ataupun resusitasi. Barulah transport. Saudara kan sudah tahu ambulans. Ambulans itu ada 3 macam. Ada ambulans transport, ada ambulans darurat, dan ada ambulans jenazah. Itu pembagian besarnya. Ya. Ada lagi satu sebenarnya ambulans untuk operasi, ya, jadi apa namanya, jantung dan sebagainya. Jangan sampai orang T1 label merah gawat darurat dikasih masuk dalam ambulans angkut. Seperti puskesmas keliling, pokoknya saya tidak ada cairannya di situ, tidak ada EKG-nya, tidak ada sungkupnya, tidak ada apa namanya, tidak bisa ditolong lah pertolongan pertama, ya, fungsi vital. Jadi itulah yang mana pertama kali diangkut, yang mana berikut, yang terakhir diangkut adalah yang merah, yang hijau. Ya, jadi biasa saja. Yang pertama diangkut adalah yang merah, yang label merah, T1. Kemudian selesai semua T1, dikasih T2 kuning, barulah yang terakhir T3 yang hijau. Ataupun terakhir sekali adalah sendiri dia punya ambulans adalah ambulans jenazah. Kemudian terhati definisi di rumah sakit, ya. Di rumah sakit juga barangkali perlu diperiksa dia punya darah, dikasih ronsen, apa dan sebagainya. Ada pertanyaan sampai sini? Bahan saya sudah sampai di sini saja. Dan ujiannya ini insya Allah, sehingga harus belajar ini baik-baik. Kalau saudara tidak tahu, tidak ada gunanya saudara ke lapangan. Ya. Tidak ada gunanya saudara ke lapangan, karena barangkali bisa Anda salah-salah justru menjadikan orang korban. Mungkin sudah masih T2, bisa masuk T1. Ya. Ada pertanyaan? Halo? Halo? Wahyu? Ya? Ini apa namanya? Bagaimana caranya ini saya pindahkan ke Anda? Anda bisa salin nggak dari situ? Ini di kuliah saya, bahannya ini. Tapi dok, tidak bisa dok. Bisa mungkin dikirimkan di WA dok. Tapi dok. Oh ya, jadi saya kirimkan di WA, siapa namanya itu, Pak Tapi dok. kita saja ya. Tapi dok. Ya. Saya kirim sama dokter kita untuk saudara pelajari. Ini sangat penting. Saudara tidak bisa ke lapangan kalau tidak tahu. Saya akhiri sampai sekian, ya, karena kita rencana mau ke guru kita, senior kita, Prof. Harudin Rasyad, yang meninggal tadi malam. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dok, terima kasih banyak dok.